Ini yang sering dialami para ibu hamil ya, rasa cemas, dan itu adalah normal. Saking cemasnya, ini bisa dilihat justru menghindari persalinan, padahal pengen punya bayi. Nah, terus WHO juga melihat adanya 25% dari penduduk dunia yang juga merasa cemas, dan tingkat kecemasan di Indonesia cukup lumayan ya, 40 sampai 69%. Dan Dol dan kawan-kawan itu melihat ada risiko kelahiran prematur pada orang yang cemas. Kenapa? Cemas itu sendiri akan menyebabkan hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol itu adalah hormon stres, sehingga merangsang terjadinya kontraksi lebih awal, dan juga mengakibatkan berpeluang menjadi depresi pada postpartum yang sehari-hari kita kenal dengan baby blues ya. Ini adalah faktor resikonya, ada usia, tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, dan status gravid. Ini sangat berpengaruh besar. Kemudian faktor pemicu yaitu tadi perubahan, kelelahan, dan lain-lain. Bisa dibaca nanti di slide ya. Saya mungkin akan singkat aja dengan slide karena mungkin lebih banyak pertanyaan yang akan diberikan kesempatan. Ini juga penyebab kecemasannya, yaitu kecemasan menjelang persalinan. Kemudian banyak ya yang nggak tahu tentang kondisi medisnya, kapan harus kontrol secara teratur, tidak sempat ke rumah sakit, akibatnya tidak mengetahui kapan hari persalinannya, terus kemudian mencari rumah sakit yang cocok. Terus kemudian ini yang paling sering saya temukan, takut sakit. Ya itulah wanita ya, takut sakit tapi kita pengen hamil, pengen punya anak gitu. Jadi semua nanti ada solusinya. Kemudian takut tidak bisa lahir normal. Tidak bisa lahir normal ini sebenarnya kadang-kadang apa yang kita inginkan dengan kondisi bayi itu berbeda. Jadi semua nanti akan tahu pada saat di akhir trimester ya. Kemudian ada perubahan di luar rencana, terus gangguan tumbuh kembang, dan yang sering dibayangkan adalah pada saat persalinan normal itu robekan pada vagina, yang merasa aduh nyerinya seperti apa, dan pada akhirnya saat dijalani tidak seserem yang dibayangkan. Kemudian lamanya proses persalinan. Ini program perencanaan persalinan pada pencegahan komplikasi. Yang pertama tentu harus tahu tanggal persalinannya kapan. Yang kedua, penentuan tempat untuk pertolongan persalinan, persiapan untuk bersalin, transportasi, dan persiapan kebutuhan persalinan. Ini yang tadi kenapa saya tanya, ini hamil anak trimester berapa? Kapan harus ke rumah sakit? Karena kita membahas masalah untuk persalinan, ini menyangkut dengan hamil anak keberapa. Hubungannya juga dengan kontraksi. Apabila hamilnya anak pertama, di sini ada yang hamil anak pertama? Oke, berarti masih pada cemas dan bingung ya. Hamil anak pertama itu kapan harus ke rumah sakit? Pada saat kontraksi terjadi sudah rutin tiap 1 jam. Cara menghitung kontraksi itu adalah, pertama kontraksi datang, dilihat jam berapa, kemudian lihat berapa lama dia datang, misalnya saat itu jam 1. Ternyata terjadi sakitnya itu selama 1 menit. Lihat lagi datangnya kapan. Kalau datangnya rutin, sudah rutin tiap 1 jam, itu sebaiknya datang ke rumah sakit. Tapi tiap 1 jam itu jika hamil anak kedua atau anak ketiga. Kalau anak pertama, untuk ini kita bahas masalah persalinan normal ya. Kalau anak pertama, itu datangnya adalah tiap 30 menit. Sudah tiap 30 menit sakitnya, teratur ya. 30 menit datang kemudian 30 menit lagi, itu baru datang. Supaya sudah dalam fase persalinan. Karena kadang sering pendatang pasien, itu datang kita periksa belum ada pembukaan, tapi sudah merasa sakit gitu. Jadi dalam hal ini, tidak semua setiap sakit itu harus datang. Jadi tergantung dari hamilnya. Pada hamil anak pertama, itu ya tiap 30 menit baru datang. Pada hamil anak kedua dan ketiga, hamil anak ketiga, anak pertama tiap 1 jam,
Kenapa dia harus lebih lama? Karena kan prosesnya lama. Kalau anak kedua dan ketiga itu prosesnya cepat. Jadi udah 30 menit rutin baru datang, ya. Ini kita bahas masalah persalinan normal ya. Kita tidak bahas masalah untuk seksio. Karena seksio itu rata-rata kan berencana. Kemudian ini dia definisi persalinan. Persalinan itu adalah mengeluarkan hasil pembuahan yang dapat hidup, bisa dengan cara lahir normal lewat vagina atau dengan abdomen atau seksio cesaria. Persalinan spontan atau persalinan normal itu adalah persalinan yang tidak ada bantuan sama sekali. Artinya berjalan dengan apa adanya dengan waktu yang ditentukan kurang dari 24 jam. Di mana tidak ada induksi, tidak ada penyulit yang lain seperti di vakum atau apa gitu ya, tanpa alat bantuan. Dan persalinan dengan penyulit ini adalah yang disebut dengan yang diinduksi, kemudian lahir dengan vakum atau forceps, artinya dengan alat bantu. Ya. Nah, ini pemicu persalinan. Pemicu persalinan itu otomatis harus ada kontraksi atau his. Ya, ini rangsangan oksitosin, kortisol janin, ya prostaglandin dan lain-lain. Terlalu cepat nggak saya? Terlalu cepat? Oh nggak, oke. Ini kita belajar tentang bentuk panggul. Jadi bentuk panggul wanita itu ada namanya ginekoid, ya. Ada namanya ginekoid, antropoid, platypeloid, dan android. Sebenarnya untuk lahir normal, panggul yang bagus itu adalah ginekoid. Itu menyesuaikan bentuk kepala bayi. Karena lahir normal itu adalah kepala di bawah. Jadi kalau kepala bayi bulat, ini memenuhi syarat. Kalau ini tidak memenuhi syarat karena dia lebar ke samping, ini juga tidak, memanjang dari depan ke belakang, dan ini bisa, tapi biasanya lahirnya lama. Dan kadang berakhir dengan operasi seksio. Jadi panggul perempuan yang baik itu adalah bentuknya seperti ini, ginekoid, bulat ya. Saya tidak akan membahas masalah ini lebih detail. Nanti aja pada saat ada pertanyaan saya membahas ini. Inilah bedanya yang tadi saya katakan kenapa pada anak pertama itu boleh datang tiap setengah jam rutin kontraksi. Karena dia lama membutuhkan penipisan dan pembukaannya itu cukup lama. Dia adalah penipisan dulu baru terjadi pembukaan. Pada anak kedua dan ketiga dan seterusnya itu terjadinya adalah penipisan dan pembukaan bersamaan. Itulah sebabnya kenapa pada anak pertama dianjurkan bolehlah lama tiap 1 jam gitu ya. Tapi anak kedua, ketiga dan seterusnya sebaiknya setelah rutin tiap 30 menit. Ini proses persalinan. Ini tetap syaratnya ya, namanya bayi mau lahir tentu harus disesuaikan dengan passage-nya, yaitu jalan lahirnya itu di sini. Kemudian passenger-nya itu adalah bayi, kemudian power itu adalah kontraksi, dan psike itu adalah kesiapan psikologi. Tapi dalam hal ini, untuk menilai bisa lahir normal atau tidak, antara yang mau lewat, passenger-nya dengan passage itu harus seimbang. Kita mungkin mengibaratkan antara kunci dan lubang kunci. Jadi kalau dia nggak pas, itu nggak bisa lewat. Juga dipengaruhi yang tadi bentuk panggul, bagusnya yang ginekoid, apakah beratnya sudah memadai juga gitu ya. Dan ini adalah teori tentang persalinannya. Ini mengupayakan persalinan normal. Persalinan normal itu lebih ke pada akhir penilaian di akhir trimester. Dan pemeriksaan harus teratur, menjaga berat badan, kemudian mengupayakan gaya hidup yang aktif, dan pada saat di akhir kehamilan, hubungan seksual itu sangat dianjurkan. Jadi pada orang yang sudah siap untuk masa menunggu setelah usia 37 minggu dan memang direncanakan untuk lahir normal, hubungan seksual ini sangat dianjurkan. Kenapa? Sperma itu mengandung zat namanya prostaglandin,
Jadi pada saat dia tertumpuk di mulut rahim, itu akan terjadi kontraksi. Dan itu sudah ada keputusan dari dokter ya, oke, bisa dilahirkan normal, baru itu dilakukan. Dan itu dilakukan setelah usia 37 minggu. Ibaratnya rangsang alami, oksitosin alami gitu ya. Dan dukungan suami juga sangat penting sekali, karena si ibu sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi dia, support suami itu sangat berperan. Ini untuk persalinan normal itu harus ada 6 ya, power, patient, passenger, psikologi, ini provider. Jadi ayah dan bunda harus bisa melihat, mencari, menetapkan di mana saya akan bersalin, dan kemudian partnernya. Ini optimalisasi posisi janin, ini sebenarnya akan dibahas itu setelah usia 32 minggu. Sebelum usia 32 minggu, posisi janin itu berubah-berubah. Jadi kalau misalnya dibilang, dokter, anak saya bayi saya umur 7 bulan, hamil, tapi posisinya masih sungsang, kita nggak mempermasalahkan itu. Tapi kalau sudah usia 32 minggu, kalau kita dapat posisi sungsang itu begini, ya, bisa kaki, bisa bokong, atau posisi melintang, itu bisa direposisi. Bisa tuh dalam arti kita hanya bisa berusaha, hasil akhir nanti kondisi bayi yang menentukan. Caranya adalah macam-macam ya, dengan posisi sujud, olahraga, niches. Tapi saya selalu menganjurkan posisi niches ini. Niches ini dilakukan setelah usia 8 bulan alias 32 minggu, tapi tidak ditemukan posisi janin yang kepalanya di bawah. Dan ini adalah salah satu yang cukup menolong untuk merubah posisi. Tapi dengan syarat tidak boleh ada kontraksi. Satu, yang kedua, pada saat melakukan, apabila sudah merasa ada kontraksi, jangan diteruskan. Karena saya selalu berpesan, jangan karena hanya kita ingin melahirkan normal, tapi bayi akhirnya lahir lebih awal. Kenapa? Kalau ini diteruskan, sementara kontraksi terjadi, yang ada kontraksi makin terus-menerus, bayi lahir lebih awal. Jadi, saya selalu menganjurkan lakukan sekuat dan selama mungkin. Dalam arti tidak ada kontraksi. Tapi kalau misalnya setelah 32 minggu dilakukan dan posisi janin kembali bentuk kepala di bawah, itu sudah selesai, tinggal nanti dipantau. Nah, ini kenapa nggak bisa dilakukan kalau lebih dari 32 minggu? Karena itu juga tergantung dari berat bayi. Kalau bayinya sudah tambah berat di atas 2,5, itu sulit. Bagaimana dia mau berputar dengan luas rahim hanya sebatas 2.500 ya. Kemudian masalah posisi janin ini, lahir normal itu sebenarnya yang paling ideal adalah bentuk letak kepalanya begini. Ya, yang ini juga, tapi yang ini nggak bisa. Ini namanya letak muka. Kenapa nggak bisa? Karena kita melihat diameter terbesar itu adalah dari sini, dari jidat ke dagu. Itu lebih lebar. Jadi biasanya letak muka ini dianjurkan untuk operasi. Jadi tidak semua letak kepala itu bisa lahir normal. Nah, ini yang posisi sungsang. Sungsang itu kepala di bawah tadi, yang melintang itu adalah kepala. Sebentar, mungkin agak kita lihat ya. Ada yang bingung dengan posisi melintang? Kebetulan sini nggak ada gambarnya. Sungsang ini sebenarnya kita bisa mereposisi pada saat seperti saya bilang 32 minggu. Di bawah 32 minggu itu belum perlu direposisi karena dia biasanya akan kembali lagi pada posisi semula. Tapi setelah 32 minggu kalau tidak kembali, ya baru kita reposisi. Nah, ini adalah macam-macam penjelasannya. Ya, ini bagaimana posisinya, tapi hal-hal seperti ini cukup membantu, tapi yang paling membantu tadi adalah yang niches position. Ini gejala dan tanda persalinan. Biasanya pada saat usia 37 minggu ya sudah mulai ada his palsu. Yang kadang-kadang sakitnya ada tapi hilang timbul. Kadang sakit sekarang, baru sakit lagi 3 jam kemudian, artinya dia tidak teratur. Ya, dan pendek kontraksinya. Kemudian ini baru gejala persalinan. Kalau tanda persalinan itu adalah
di sini bahasanya nyeri melingkar, tapi bahasa pasien itu nyeri dari depan sampai ke belakang dan ditandai dengan adanya bloody show, darah ya. Jadi kalau ini terjadi, sebenarnya ayah dan bunda nggak usah panik. Tetap kembali ke dasarnya yang saya bilang tadi, bahwa jika hamil anak pertama memang direncanakan lahir normal, kontraksi yang teratur setiap jam baru datang. Tapi kok anak kedua dan ketiga dan seterusnya per 30 menit itu udah harus datang ya. Ini yang makin lama makin sering dibawa berjalan itu masih bisa. Dan semakin mendatar, ini yang tadi masalah anak pertama, anak keduanya ya. Kalau anak pertama dia ada pembukaan dulu, baru dia ada penurunan dulu, baru pembukaan. Kalau anak kedua ketiga dan itu berbarengan. Ini posisinya yang bisa dilakukan pada saat fase laten dan fase aktif. Fase laten itu adalah jika pembukaannya kurang dari 3 cm sampai 3 cm lah, dan itu biasanya bisa diketahui dari pemeriksaan dalam. Tapi biasanya pasien itu sudah mulai masih bisa merasakan itu di rumah. Karena kalau fase aktif biasanya pasien sudah buru-buru ke rumah sakit. Ini posisi yang bisa dilakukan, senderan ya. Kemudian ya mana yang nyaman, tapi ini cukup membantu meredakan sakitnya. Di sini dibilang selagi kontrasi masih teratur, masih tolerable, usahakan tidur atau makan. Bahasa saya ke pasien adalah kalau kontraksi masih bisa dirasakan tanpa kesakitan, istilahnya masih bisa tersenyum, saya akan selalu menganjurkan untuk makan. Karena apa? Ketika kontraksi makin kuat, itu udah nggak bisa makan. Gunanya adalah supaya ada tenaga ketika mengejan. Jadi persiapan fisik pada saat persalinan. Ini adalah teori-teori yang lainnya, nanti bisa dibaca. Nah, kala 2 ini adalah pembukaan yang sudah lengkap, di mana kepala sudah masuk ke panggul, sudah keluar, kita bilangnya sudah posisi crowning dan akan dipimpin untuk mengedan. Nah, ini dia bisa miring, bisa juga dalam posisi seperti ini, tapi umumnya pasien akan melakukan hal yang begini ya. Ini dia. Ini sikap dalam menghadapi proses mengedannya. Ini adalah proses teknik pernapasan dan mengejan, dan selama persalinan itu juga nanti akan dituntun oleh bidan. Kemudian ini sekedar teori mengenai komplikasi. Yang pasti kalau sudah ada komplikasi ya terlilit tali pusat, persalinan dengan prematur, macet dan segala macam, itu tidak bisa dilakukan persalinan normal. Ini pendekatannya. Pada saat merasakan nyeri itu ibu hamil itu pasti sudah merasa panik ya. Nah, ini akan mengatur pola nafas, support pasangan. Makanya persalinan normal itu selalu dianjurkan suami ada di samping, karena itu pemberi support terbesar ya. Ini adalah cara proses dalam bersikap untuk menuju pembukaan lengkap ya, metode relaksasi, hypnobirthing. Ini juga ada dengan epidural. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut pada saat sesi tanya jawab. Terus kemudian ini yang dibilang support pasangan. Pada saat persalinan normal, support pasangan itu sangat-sangat membantu ibu hamil. Dalam hal merasa kesakitan, kemudian apapun itu, bisa dilihat ketika dia merasakan sakit, pasangannya memberikan support, itu sangat membantu sekali. Ini adalah usaha untuk mencegah kematian ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas. Tidak boleh ada kata 3T, 3 yang terlambat. Kita harus cepat mengenali tanda bahaya untuk mengambil keputusan, terlambat mencari fasilitas pelayanan, dan terlambat mendapatkan pelayanan. Tapi biasanya kalau sudah mengenali tanda bahaya kapan harus ke rumah sakit, tentu di rumah sakit akan otomatis melakukan tindakan pertolongan ya. Ini mungkin yang paling jadi catatan ya.
apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, setelah melahirkan itu saya banyak melihat ada, tapi mudah-mudahan di antara ayah dan bunda di sini nggak ada ya. Dokter, saya setelah melahirkan dilarang ibu saya tidur di pagi hari. Itu salah ya. Katanya ada istilah mitos yang darah putih naik dan segala macam, sebenarnya enggak. Istirahat yang cukup itu adalah istirahat pada saat ibu tidur itu menyesuaikan jadwal bayi. Apabila bayi tidur, si ibu harus tidur. Apabila bayi bangun, ibu harus bangun. Karena apa? Kalau ibu tidak tidur sesuai jadwal bayi, tidak akan bisa istirahat yang cukup. Karena bayi tidak bisa kita atur harus tidur kapan. Kemudian cari bantuan. Setiap orang yang habis melahirkan, itu tidak akan bisa menghandle sendiri dengan pasangannya berdua. Pasti akan butuh bantuan supaya si ibu yang menyusui itu memenuhi istirahat yang cukup. Diet, pakai korset. Pakai korset ini sebenarnya lebih ke bukan untuk menguruskan badan. Itu yang sering dianggap orang jadi supaya ramping. Korset ini kalau saya lihat pada saat hamil itu kan perut besar. Pada saat bayi lahir itu kan perut langsung mengecil tiba-tiba. Proses pengecilan itu untuk kembali menjadi ukuran normal itu ada kontraksi yang lumayan tidak nyaman. Nah, di situ memang dianjurkan untuk memakai korset. Tapi saya menyarankan paling hanya seminggu 2 minggu sampai proses itu terbiasa. Setelah itu pakailah korset yang makin lama makin longgar, jadi tidak kencang. Jadi supaya lebih nyaman gitu. Karena nanti tambah lama kan gerakan jadi terbatas, menyusui juga tidak nyaman, makan apalagi gitu. Jadi seminggu 2 minggu pertama. Kemudian diet gizi seimbang itu udah pasti ya, menyusui itu kontrol 1-2 minggu itu adalah kontrol setelah pulang. Setelah melahirkan, pulang, kemudian dikontrol lagi seminggu kemudian untuk melihat apakah bagus proses involusi dari rahimnya dan segala macam. Nah, yang jangan dilakukan, kadang ibu hamil pengen diet, itu nggak boleh ya, karena setiap habis menyusui itu laparnya minta ampun, jadi jangan berpantang untuk makan. Terus sering bayi itu menyusui pada malam hari dan ibu harus bangun. Sementara si ibu menyusui hanya menyusui tok, tidak makan, itu juga jangan. Itu harus disesuaikan dengan tenaga yang kita keluarkan. Terus takut mandi. Nah, ini juga untuk bagi ibu yang operasi apalagi, boleh aja mandi, nggak ada masalah. Terus takut tidur siang, tidurnya seperti saya bilang tadi, tidur harus menyesuaikan jam tidur bayi. Olahraga ya mungkin ini olahraga ya nggak dianjurkan sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada pasien yang bertanya, dokter saya boleh olahraga nggak? Tapi baru 1 atau 2 minggu setelah melahirkan. Itu jangan dulu. Kalau untuk operasi apalagi. Tapi kalau untuk lahir normal mungkin hanya untuk stretching ya. Terus kemudian mengabaikan perasaan depresi. Ini yang sering terjadi pada ibu pasca persalinan, baik lahir normal maupun operasi. Terutama bagi ibu-ibu yang melahirkan anak pertama. Karena dia belum bisa menyesuaikan dengan aktivitas bayi, dengan keadaan dia sendiri, dan sehingga bingung, nggak tahu mau ngapain, ditambah lagi support dari suami yang kurang. Jadi ini yang sangat-sangat dijaga. Dan kemudian ber-KB. Ber-KB ini biasanya jangan sampai tidak. Ber-KB ini dianjurkan setelah nifas selesai. Nifas itu biasanya sekitar 40 hari. Setelah hari ke-40 dianjurkan untuk pasang KB. Terus merokok juga sebenarnya tidak dianjurkan. Karena apa? Perokok pasif untuk bayi atau merokok itu untuk bayi itu sangat tidak sehat. Jadi jangan merokok. Kemudian berhubungan seksual setidaknya sampai nifas selesai. Kenapa? Pada saat nifas itu terjadi pengeluaran darah. Pada saat nifas pengeluaran darah masih ada, berhubungan itu bisa terjadi emboli. Sehingga bisa jadi kejang. Jadi memang disarankan berhubungan itu adalah setelah nifas selesai. Ini dari semua pembicaraan kita tadi yang bisa dilihat adalah persiapan persalinan yang baik, dimulai dari sejak kehamilan, mengenali diri dan anatomi tubuh sendiri, kemudian think nutrition first, ada 6P tadi, power, patient, passenger, dan lain-lain, persiapan yang matang
akan mengurangi kecemasan dan meningkatkan keberhasilan bersalin normal. Kemudian pengetahuan yang kita bisa dapat dari health talk atau baca-baca dari buku atau internet. Gitu ya. Oke, sudah selesai dari pemaparan saya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih Dokter Elita Terima kasih. untuk pemaparan materinya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Dokter Elita.